Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabil Ramadan dengan NPM 221506148 dari kelas PSTID. Jadi di video kali ini saya akan melakukan dokumentasi pemasangan switch pada PC dan juga pada switch lainnya dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Adapun dokumentasi ini untuk pengumpulan tugas akhir dari judul 1 praktikum jaringan komputer. Untuk petunjuknya saya mengikuti modul yang ada di sebelah kanan ini. Jadi di sini kita akan menyiapkan dulu perangkat yang akan kita sambungkan. Pertama kita membutuhkan 2 buah PC. Dan 2 buah switch. Di sini kita menggunakan switch 2960 yang 24 TT. Nah, setelah itu kita sambungkan PC dan switch-nya. Untuk menyambungkan PC ke switch, itu kita menggunakan copper straight through. Di sini kita hubungkan fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 06 di sini. Begitu juga pada PC selanjutnya. Ini kita sambungkan dari fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 06. Maaf. Ini salah. Untuk yang PC kedua, itu kita menghubungkannya dari fast Ethernet 0 pada PC dihubungkan pada fast Ethernet 018. Untuk menghubungkan kedua switch, itu menggunakan kabel yang crossover. Ini dikarenakan karena pada di real life atau pada pengaplikasian langsung pada perangkat, untuk menyambungkan dua switch itu menggunakan copper straight through dan copper crossover, bukan copper straight through. Nah, di sini kita menghubungkan fast Ethernet 01 pada switch pertama ke fast Ethernet 1 pada switch kedua. Selanjutnya di sini kita mengubah namanya dulu. Dari switch 0 itu menjadi S1. Begitu juga dengan PC 0 itu menjadi PCA. Dan PC 1 itu menjadi PCB. Begitu juga pada switch 1 itu diubah menjadi S2. Seperti ini. Setelah itu kita melakukan konfigurasi pada PC terlebih dahulu. Dengan kita double tap pada PC yang pertama, PC A dulu. Lalu kita masuk ke bagian config. Lalu pilih ke bagian yang fast Ethernet 0. Di sini kita akan masukkan IPv4 address-nya. Dan IP-nya itu sudah disediakan di sini, yaitu 192.168.1.10. Jadi kita langsung masukkan saja. Dan ketika kita tekan enter, nah maka akan langsung ditampilkan pada subnet mask-nya. Lalu untuk mengecek apakah sudah benar, kita bisa masuk ke bagian desktop dan pilih IP configuration. Nah, di sini juga sudah terlihat bahwa IP-nya sudah masuk. Lalu kita keluar, lalu kita masukkan juga, kita atur juga IP pada PCB. Dengan cara yang sama, yaitu fast Ethernet 0, pada IPv4 address kita masukkan address-nya 192.168.1.11. Lalu kita tekan enter dan kita cek lagi pada IP configuration dan di sini sudah benar. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi pada switch-nya. Di sini kita buka switch, lalu kita pilih yang CLI. Nah, di sini kita tekan enter. Nah, maka di sini kita akan dapat melakukan komen. Pada saat ini kita
pada mode user exec mode. Jadi untuk proses pertama, di sini kita akan beralih dari user exec mode menjadi privilege exec mode. Itu caranya dengan menggunakan command enable. Nah, jika telah berhasil, maka di sini tanda switch-nya itu akan berubah menjadi pagar dan bukan tanda besar dari seperti yang di sebelumnya. Di sini sudah masuk ke private privilege exec mode. Nah, setelah itu kita akan masuk ke mode global configuration, yaitu dengan memasukkan perintah config terminal atau conft juga bisa. Nah, di sini sudah masuk pada mode global configuration. Nah, lalu setelah itu kita akan mengganti nama switch-nya dengan menggunakan perintah hostname. Diikuti dengan nama switch-nya. Di sini nama switch-nya adalah S1. Kita tekan enter. Nah, maka di sini namanya sudah berubah. Lalu di sini untuk mencegah switch-nya di IP-nya diakses dari yang lain agar di DNS-nya kita harus mendisable DNS. Nah, itu dengan cara perintah no IP domain lookup. Seperti ini, kita tekan enter. Maaf, ada kesalahan. Nah, setelah itu kita akan masukkan password untuk privilege mode dan juga nanti untuk user yang biasa. Untuk memasukkan password untuk yang exec privilege itu dengan perintah enable secret dan kata sandinya. Di sini kata sandinya adalah class. Kita tekan enter. Setelah itu untuk kita berpindah dulu ke line console 0. Itu untuk mengakses jalur akses 0 atau jalur akses 0, di mana nanti penetapan password pada line console 0 itu digunakan agar orang tidak bisa mengakses pengguna biasa secara langsung. Jadi mereka harus memasukkan password terlebih dahulu. Untuk mengakses jalur akses 0 tadi, itu menggunakan perintah line con 0. Enter. Nah, di sini kita akan masukkan passwordnya, yaitu Cisco. Dengan perintah password, lalu Cisco. Lalu kita akan menyimpan perubahan password tadi dengan perintah login. Setelah selesai, sekarang kita akan coba tes, yaitu kita keluar dulu dengan perintah exit. Lalu kita keluar lagi. Dan keluar lagi. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password. Nah, untuk password yang user access, itu tadi sudah kita tetapkan sebagai Cisco. Enter. Nah, kita masuk ke mode user biasa. Lalu kita tadi akan kembali lagi ke mode privilege exec mode. Itu dengan perintah enable. Nah, nanti kita akan dimasukkan password. Tadi sudah kita atur, passwordnya adalah class. Enter. Nah, di sini kita akan mengatur SVI dari switch-nya. Jadi kita akan mengatur interface-nya. Dan juga mengatur IP address-nya. Itu pertama dengan perintah interface. Oh iya, sebelumnya tadi karena kita mode extract, kita kembali ke mode global configuration. Dengan cara conft seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung masuk mengatur interface IP address tadi dengan perintah interface VLAN 1. Enter. Nah, di sini kita bisa masukkan IP address-nya. Jadi, kita kembali ke tabel awal. Nah, di sini terlihat bahwa device switch 1 itu interface-nya adalah VLAN 1 dan IP address-nya adalah ini. Diikuti dengan subnet mask yang ini, yang 255, 255, 255, dan 0. Di sini kita masukkan IP address-nya. Itu dengan perintah IP address
Kita masukkan IP-nya tadi 192.168.1.1. Lalu kita masukkan subnet masknya. Nah, kita tekan enter. Lalu kita masukkan perintah no shut. Jadi perintah no shut ini saat kita mengatur IP address-nya, keadaan switch itu dalam mati. Nah, jadi kita masukkan no shut itu agar si switch-nya itu tidak mati. Jadi dia akan langsung menyala. Nah, di sini kita akan masukkan MOTD atau message of the day. Jadi MOTD ini itu nanti akan ditampilkan pada bagian awal program switch. Jadi saat tadi kita memasukkan password seperti ini, nah nanti sebelum bagian user access verification itu akan ditampilkan MOTD. Nah, untuk mengatur MOTD tadi, kita kembali ke mode config biasa, yaitu kita exit dulu. Nah, di sini kita masukkan komennya, yaitu banner MOTD. Setelah itu kita akan masukkan pesan yang kita akan buat. Untuk pesannya sendiri itu harus menggunakan semacam simbol untuk sebelum dan sesudah pesannya. Nah, di sini kita menggunakan tanda pagar karena tanda pagar adalah yang umum digunakan. Dan untuk pesannya saya akan menyamakan dengan ini, yaitu unauthorized access is strictly prohibited and prosecuted to the full extent of the law. Jadi di sini kan saya langsung copy saja. Lalu di sini kita paste. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini kita akan coba exit lagi untuk mengujinya. Exit. Nah, saat kita kembali ke bagian awal, nah maka akan pesan MOTD tadi akan masuk yang ini. Yang unauthorized access is strictly prohibited and prosecuted to the full extent of the law. Nah, di sini kita akan login lagi. Lalu kita masuk ke privilege. Lalu kita akan menyimpan konfigurasi yang setelah kita ubah tadi. Yaitu dengan perintah copy running config, running strip config, spasi startup strip config. Nah, nanti setelah kita tekan enter, nah maka akan disebutkan destination file name-nya. Di sini kita langsung enter untuk konfirmasi. Nah, setelah selesai, kita akan menampilkan konfigurasi yang telah kita buat dan perintah show running config. Nah, jadi di sini sudah diperlihatkan konfigurasi yang telah kita buat seperti hostname-nya di sini, secret-nya, terus ada juga IP domain lookup tadi itu biar IP address kita tuh seperti tidak bisa diakses oleh pengguna orang lain di luar sistem kita. Nah, di sini kita akan tekan enter saja sampai selesai. Nah, di sini juga diperlihatkan IP address yang kita atur dan juga subnet masknya. Dan juga di sini juga ada passwordnya. Password untuk login ke user biasa yaitu Cisco. Kalau kita tekan enter dan di sini sudah selesai. Kita akan melakukan perintah yang sama pada switch 2. Jadi kita masuk ke switch 2 dan kita akan mengulangi proses yang sama dengan pada switch 1.
Sebelumnya sedikit catatan tadi, untuk banner MOTD itu kan kita bisa menggunakan simbol. Nah, jadi simbol yang digunakan itu harus sama pada simbol sebelum teks MOTD dan juga setelahnya. Setelah konfigurasi pada switch selesai, di sini kita akan mencoba ping switch dan juga PC. Nah, jadi pertama kita dari PC A akan ping dari ke switch 1, switch 2 dan juga PC B. Yaitu pada PC A tadi kita double tap, lalu kita masuk ke command prompt. Di sini kita akan melakukan perintah ping diikuti dengan dengan IP address dari switch 1. Lalu kita masuk pada switch kedua. Dan kita akan juga ping pada PC 2. Nah, kita akan melakukan hal sebaliknya, yaitu PCB ping pada switch 2, switch 1, dan PCA. Dengan cara yang sama, ping, baiklah. Setelah proses ping pada sistem, di sini kita bisa melihat bahwa proses pingnya telah berhasil. Dilihat bahwa pada sistemnya itu memberikan reply. Namun, pada switch-nya itu akan terdapat RTO atau request time error seperti ini. Hal ini itu disebabkan karena pada PC untuk mengakses switch, dia tidak akan langsung terhubung pada switch-nya. Jadi dia akan mencari dulu alamat switch-nya sehingga terjadi request time error. Setelah menemukannya, lalu bisa melakukan perintah ping dan nanti switch itu akan memberikan reply pada PC. Hal yang sama juga terdapat pada PC A. Lalu selanjutnya pada switch kita buka lagi. Di sini itu kita akan memasukkan perintah show IP interface brief. Jadi agar kita tahu switch-nya terhubung pada perangkat apa saja. Show IP interface brief. Kita akan melakukan yang sama pada switch 1. Show IP interface brief. Nah, setelah selesai, jadi di sini terlihat
pada switch 1 itu ada yang metode statusnya itu adalah up, ada juga yang down. Jadi di sini terdapat pertanyaan reflection. Yang pertama itu adalah kenapa beberapa fast Ethernet port pada switch itu menyala dan ada yang mati. Nah, jadi status yang up ini itu menandakan bahwa fast Ethernet ini itu terhubung pada perangkat lain. Nah, di sini tadi fast Ethernet 1 itu terhubung pada switch 2. Nah, lalu di sini jika kita lihat ke bawah lagi, fast Ethernet 06 itu terhubung pada PC. Jadi makanya dia statusnya adalah up. Lalu terakhir di sini ada VLAN-nya. VLAN-nya ini statusnya juga up, tapi bedanya pada VLAN up ini karena sebelumnya sudah kita atur dengan perintah no shut. Hal yang sama juga terdapat pada switch 2. Jadi di sini kita bisa melihat fast Ethernet 01 itu statusnya up. Itu tadi karena switch 2 itu terhubung pada switch 1 melalui fast Ethernet 01. Lalu di sini ada fast Ethernet 018 itu terhubung up, dia terhubung dari switch 2 ke PC B. Lalu di sini juga tadi VLAN-nya juga up, itu tadi sudah kita atur dengan perintah no shut. Lalu di sini ada pertanyaan kedua. Kenapa apa yang dapat menghalangi ping yang dikirimkan pada tiap PC? Nah, jadi beberapa ping penghalangnya itu ada dari perangkat yang memang tidak terhubung. Yang kedua itu IP address-nya itu salah, baik itu saat memasukkan pada PC-nya atau mungkin saat kita mengatur switch-nya ada kesalahan dalam memasukkan IP-nya. Dan juga di sini juga disebutkan ada beberapa hal lainnya seperti switch-nya mati atau terdapat firewall yang menghalangi koneksi. Baiklah, sekian dokumentasi saya terhadap pemasangan switch pada PC. Terima kasih telah menonton. Maaf jika ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.